Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo pada hari ini, Sabtu 28 Mei tahun 2022. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa, itulah yang menyertai kamu masing-masing dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan pada hari ini tertulis dalam 1 Korintus 1 ayat 18. Demikian bunyinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ai hauto dohata nataringot tu silangi, dirohaniaka nalahomago. Alai hagugo uni debata doi dihita nadapotan haluau. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, menceritakan atau memberitakan tentang Yesus yang disalibkan kepada yang belum percaya adalah merupakan hal yang sangat sulit. Berbeda ketika kita menceritakan tentang kelemah lembutan Yesus, orang masih bisa percaya. Bercerita bahwa Yesus dapat membuat mukjizat, orang masih bisa percaya. Tetapi bagaimana ketika kita menceritakan bahwa Yesus disalibkan, mati dan dibangkitkan pada hari ketiga untuk keselamatan manusia? Apakah mudah dipercayai? Tentu akan sangat sulit sekali. Bahkan mungkin sesuatu hal yang sangat mustahil, bahkan dianggap kebodohan. Pemberitaan salib dipandang sebagai kebodohan oleh mereka yang belum percaya. Dalam pikiran manusia adalah suatu kebodohan kalau Yesus Kristus disalibkan karena dosa manusia. Manusia tidak dapat mencari Allah dengan hikmatnya sendiri, tetapi Allah yang datang menyatakan dirinya kepada manusia. Manusia dapat memahami Allah bila ia menerima firman atau hikmat Allah sendiri. Yesus disalibkan dan dibangkitkan adalah penyataan Allah. Penyataan ini hendak menekankan bahwa Kristus harus disalibkan agar manusia diselamatkan. Pikiran dan pengetahuan manusia melihat itu sebagai kebodohan. Tetapi yang percaya pada salib, merekalah yang memperoleh keselamatan. Banyak manusia yang berpendapat bahwa kebenaran hanya dapat diterima secara logika atau pikiran manusia. Bagi mereka, salib Kristus adalah kebodohan karena tidak masuk akal bahwa seorang yang sudah mati dapat menyelamatkan orang lain. Itu pula sebabnya ada ungkapan ketika Yesus disalibkan, dirinya pun tak dapat diselamatkan. Intinya, apa yang tidak menguntungkan dari kata dan perbuatan Yesus adalah tidak menarik. Kematian Kristus sulit dipercayai. Paulus menjawab ketidakpercayaan tersebut bahwa penderitaan, penyaliban, dan kebangkitan Yesus adalah kekuatan Allah. Kematian Kristus dianggap bodoh dan lemah karena dipandang dari sudut pandang manusia. Tetapi sesungguhnya perbuatan Allah melalui salib itu melebihi segala hikmat dan kekuatan manusia. Injil adalah kuasa Allah untuk mengalahkan kuasa dosa serta memperbaharui manusia yang percaya. Paulus telah mengalami hidup baru dan bersaksi bahwa hanya orang yang dalam hikmat Allah dapat merasakan kekuatan atas kematian Kristus. Mereka dapat mengerti dan meyakini bahwa salib Kristus merupakan kekuatan dan hikmat Allah untuk mengalahkan kuasa dosa dan maut. Kematian Yesus merupakan satu-satunya jalan untuk menyelamatkan manusia. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas karya penyelamatan yang Tuhan lakukan bagi kami. Ajarlah kami Tuhan untuk memahami dan menyelami setiap pekerjaan yang Kau lakukan bagi umat manusia.
Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, selamat pagi, selamat beraktivitas, salam sehat, tetap jaga kesehatan dengan senantiasa memakai masker, rajin mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak dengan orang lain, dengan menghindari kerumunan. Percayalah, Tuhan akan memulihkan kita. Horas.